saya ucapkan selamat berjumpa kembali, karena sekian lama kita dipisahkan oleh musibah bersama. Semoga kita tetap terjaga dengan kesehatan kita. Terkait dengan keberadaan Furnas Mala dari awal sampai masa jabatan saya selesai, terus dipindah lagi sekarang dikendalikan atau dijaga bersama Mas Fahmi dan pengurus-pengurus. Jadi Furnas Mala itu diawali dari Silatnas pertama yang diinisiatori oleh teman-teman, diinisiasi oleh teman-teman Jogja yang tergabung di Ismala DIY. Mungkin pada waktu itu saya masih tergabung di Formala Jabodetabek karena kebetulan saya kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. Waktu itu saya dapat undangan, kemudian saya ikut nimbrung lah, karena saya juga penasaran. Pertama memang kalau tema awal mencari seduluran, ya saya harus ikut karena merasa saya terpanggil untuk membuka diri, bisa bersama-sama dengan teman-teman Jogja, teman-teman dari Malang, teman-teman dari Surabaya, Solo, dan lain sebagainya. Pada waktu Silatnas itu memang kita sempat bingung, apakah ini baru, ini perkumpulan apa, dan lain sebagainya. Memang kita sama-sama belum paham. Dan pada waktu Silatnas pertama itu saya baru menyadari ternyata memang kita butuh sebuah wadah yang menjadi tempat untuk saling berkomunikasi, berkeluh kesah, pinjem buku, terus mengerjakan skripsi di kampus ini bagaimana prosesnya, ya pokoknya bergantian lah keluh kesahnya apa. Mungkin kadang teman-teman mahasiswa ada yang akhir bulan, sebelum akhir bulan, tengah bulan sudah tidak pegang uang makan dan sebagainya, itu bisa komunikasi dan saling tukar lah, sambat-sambatan bahasanya, karena memang teman-teman pada waktu itu murni yang datang itu teman-teman dari perantauan. Terlepas ada beberapa teman-teman dari Unisla, Unisda, mereka juga ikut hadir, namun pada akhir pembahasan kesepakatan teman-teman dari masing-masing Kemada itu hanya tersisa beberapa daerah saja. Setelah itu disepakati oleh teman-teman bahwa namanya itu dulunya bingung antara Ikamala, PB Ikamala atau pengurus pusat PP Ikamala atau apa, tapi ternyata disepakati oleh teman-teman namanya Furnas Mala, Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Dulu yang awal itu Mas Koko yang dipasrai sebagai koordinator nasional. Namun ketika saya silaturahim ke teman-teman Jogja, karena saya intens untuk bahasanya dolen lah, kalau saat ini riwariwi lah, intens ke Jogja. Saya masih ingat ada Mas Aar, terus ada Mas Koko, Mas Khalid, terus kemudian ada Cak Siva, kemudian ada Mas Wildan, ada Mas Alif. Banyak teman-teman dari Jogja itu memberi semangat bahwa wadah ini bukan wadah kepentingan yang, mohon maaf, bukan kepentingan pragmatis, tapi kepentingan untuk bagaimana menjaga persaudaraan dari masing-masing teman-teman Ormada. Karena kami juga punya kesadaran sih, mungkin di masing-masing Ormada itu berdirinya itu ada yang tahun 90, ada yang tahun 2000-an, ada yang baru akan muncul setelah organisasi ini ada, juga banyak. Nah, terkait dengan koordinator nasional yang awalnya dipasrahkan oleh Mas Koko itu, dipasrahkan teman-teman pada waktu Silatnas itu ke Mas Khalid, ternyata Mas Khalid memasrahkan ke saya. Secara legitimasi teman-teman di grup itu sudah ada grup WA dulu pada waktu itu, grup WA. Kemudian saya memberanikan diri karena ini niatnya adalah mencari persaudaraan, ya sudah, ayo dimulai, jangan tunggu waktu besok, karena ketika nunggu waktu besok maka kita akan canggung satu sama lain gitu. Sehingga bagaimana mengeratkan itu di awal, ya ayo dimulai bareng-bareng. Nah pada waktu itu Jakarta diwakili oleh saya, kemudian Jogja ada Mas Koko, Malang itu ada Mbak Obi, itu sebagai perempuan sing bahasanya kuat, badannya juga besar. Kemudian ada Mas Gofar, ada Mas Uzi, ada Mas Fahri, dan lain sebagainya. Banyak teman sebenarnya, tapi mohon maaf belum bisa menyebutkan satu persatu. Yang terpenting itu berlanjut,
ke Silatnas kedua karena ada kerinduan. Kadang kalau liburan kita bersama-sama ceng-cengan akhirnya bukan kumpul-kumpul ya. Kalau kita bahas reuni kita tidak satu alma mater dari SMA, tapi ketika dengan sebuah organisasi ini bahasanya bukan reuni ya, apa ya, kayak silaturahim nasional ya, teman-teman ngumpul bersama pada waktu itu di Gedung Kopri. Nah, Gedung Kopri, terus kita berupaya betul semangat teman-teman untuk menyatukan, gairah untuk menyatukan rasa persaudaraan di masing-masing Ormada itu. Pada waktu itu ya Silatnas kedua itu seingat saya itu lebih dari 500 orang yang datang. Itu belum teman-teman yang tidak dapat kursi. Yang dapat kursi itu 500 orang lebih lah. Mereka sangat bangga dengan keberadaan Pernas Malam, meskipun pada waktu itu memang belum ada ketuanya, hanya koordinator nasional, dan itu dipasrahkan dan diamanahkan ke saya. Tapi saya mencoba untuk komunikasi, membuat hidup guyonan di grup, akhirnya dibantu oleh teman-teman semua, teman-teman dari Ormada, alhamdulillah bisa datang pada waktu itu. Dan itu pembukaan Fornas Mala pertama ya memang namanya belum Fornas Mala, masih Silatnas biasa. Tapi setelah dibuka oleh Pak Bupati almarhum Pak Fadli pada waktu itu, sehingga kita merasa bahwa oh ini harus dilegalkan, harus ada wadah yang serius, bukan hanya silaturahim saja, tapi ada harus organisasi yang serius. Artinya organisasi ini bukan organisasi baru yang menjadi Ormada baru, tapi organisasi sebagai wadah kepemilikan banyak teman-teman dari Ormada. Nek mulai misalkan liburan kemudian kepengen jalan-jalan ke Jogja, misalkan ke Malioboro, hubungi teman-teman Jogja. Kepengen jalan-jalan ke Monas, ada teman-teman dari Jakarta. Kepengen ke Kawah Ijen, kemana, ada teman-teman dari Jember yang bergantian begitu. Sehingga kami berpikir ya sudah, ini harus disepakati untuk buatlah nama organisasi ini Fornas Mala, dan dibuat organisasi. Logo pun kita juga bahasanya logo itu kita umumkan ke teman-teman siapa yang mau mendesain logo. Nah, bebas siapa yang mau desain, yang ada filosofinya. Sampai detik ini logo itu masih kita pakai, dan itu penciptanya adalah Mas Mugi dari Universitas Malang. Nah, itu memang kita kolaborasi Mas. Jadi di awal Fornas Mala itu dibuat ya hanya persaudaraan. Jadi tidak ada tendensi Ismala DIY paling depan, enggak juga. Ormala Jakarta, Jabodetabek di depan enggak boleh gitu juga. Karena ini wadah, ya kita bergantian. Mana yang kita sepakati sebagai pemimpin kita ya harus kita ikuti program kerjanya tanpa menafikan organisasi atau program kerja dari Ormada-Ormada yang lain. Itu latar belakang dibuatnya Fornas Mala, sehingga saya semangat karena murni untuk seduluran, ya apa konco ngopi. Kadang kita kalau di luar daerah terus pulang itu kadang ngelek konco bingung. Aduh, iki konco sopo, apa nyinggung temen iki ya sungkan dan sebagainya. Jadi kita mulai dari pertemuan-pertemuan itu. Ayo rek, gawe rek. Ya, akhirnya berkumpul sedikit demi sedikit ya semuanya jadi enjoy, dan terciptalah Fornas Mala itu sebagai kesepakatan bersama bahwa itu wadah kita semua untuk menyatukan visi dan misi bagaimana kita berkontribusi untuk daerah. Itu latar belakang Fornas Mala, singkat saja. Tapi kalau untuk yang lebih panjang ya nanti kita diskusikan lagi. Mungkin saya ada yang lupa atau bagaimana. Karena banyak orang yang ikut mendirikan Fornas Mala, bukan hanya Mas Khalid saja atau Mas Ilham saja, enggak, banyak orang. Ada Mas Huda dari Jabodetabek, Mas Miftah juga ada, Mas Ulul dari Jogja juga ada, Mas Ali, banyak teman-teman itu. Dan mereka semangat juga karena kesadaran bahwa duluran itu penting untuk teman-teman mahasiswa Lamongan yang awalnya kita khususkan di luar dari Lamongan. Terlepas saat ini anggotanya ada yang dari Unisla, Unisda, yaitu sembari perkembangan dari Fornas Mala itu. Itu latar belakang, sederhananya begitu. Dulu pada waktu itu Silatnas kedua, ketuanya Mas Fahri. Mas Fahri dari perwakilan Malang, dengan didukung oleh teman-teman Mas Uzi, Mas Gofar, Mbak Obi, dan Mas Lutfi yang dari Unmer, banyak lagi teman-teman. Jadi pada waktu itu setelah disepakati oleh teman-teman harus membuat wadah sebagai tempat wadah komunikasi untuk teman-teman,
Fornas Malah, nama yang dari awal diusulkan dari kesepakatan Silatnas pertama digiring sampai Silatnas kedua, kemudian Munas 1, nah itu disepakati dari mulai ADART itu memang ya begitu. Kalau saya memahami teman-teman, karena ini organisasi awal, kita ya memodifikasi dari ADART teman-teman Ormada yang sudah ada, dari teman-teman Jogja, dari teman-teman Jember, dari teman-teman Formala Jabodetabek, ya itu dikombinasikan apa muatan-muatan dari ormada itu, ADART-nya apa, terus diskusikan bersama, disepakati. Kemudian ya mungkin itu perdebatannya cukup lama, kalau nggak salah itu sampai malam, sehingga saya kebetulan pada waktu itu masih menjadi koordinator nasional. Saya menghimbau untuk teman-teman yang perempuan kalau mau pulang, kalau sudah janji dengan orang tua ya pulang jam sekian, misalkan jam 10 janji orang tua, ya saya paksa untuk harus kembali, karena memang janji ke orang tua itu ya harus nomor 1 kan gitu. Jadi disepakati Fornas Malah, setelah ketemu ADART baru pemilihan ketua Fornas Malah. Dan pada waktu itu saya juga banyak ya nama-nama keluar pada waktu pemilihan ketua itu banyak. Ada nama Mas Koko, ada namanya Mas Ilham, terus ada namanya lagi Mas Gofar, ada nama lagi Mas Huda. Banyak nama-nama yang muncul itu pada waktu itu banyak, tapi memang disepakati suara terbanyak adalah saya. Dan pada malam itu saya merasa bersyukur diberi kesempatan dan diberi amanah baru untuk serius dalam mencoba untuk membuka diri, terus berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Ormada, sehingga setelah dipilih dinyatakan sebagai ketua Fornas Malah, besok sudah saya undang untuk diskusi program apa yang begitu. Jadi kalau di Ormada A programnya begini, Ormada B programnya begini, ya kita coba untuk satukan. Tapi dengan bahasa saya, pengurus Fornas Malah adalah bagian dari teman-teman dari Ormada. Jadi ada yang pengurus sebagai pengurus Ormada, saya masukkan ke pengurus Fornas Malah itu sebagai pengikat teman-teman, atau sebagai sebagai komitmen dari teman-teman Ormada mau sama-sama mengembangkan dan membesarkan organisasi kita. Jadi pada malam itu ya saya bangga, saya bahagia, saya senang dalam tempat yang sudah tepat, tempat yang bagi saya ini menjadi peluang saya untuk benar-benar belajar bagaimana saya membuka diri, kemudian memperbaiki diri melalui organisasi. Pasti ya kalau di ADART kurang matang lah, kurang bagus, redaksinya kurang sempurna gitu. Kemudian ketua pertama pada waktu kebetulan saya pikir sikap saya, tindakan saya, cara guyon saya dengan teman DIY sama teman-teman Jember, teman-teman Solo, teman-teman Semarang, Surabaya, Malang pasti berbeda. Jadi ya saya belajar lah untuk memposisikan sesuai dengan bagaimana saya harus berbicara. Jadi setelah dipilih itu saya terharu lah teman-teman. Itu pertemuan kedua, tapi saya merasa kayak punya saudara. Kita sampai begadang itu dengan teman-teman panitia Silatnas kedua itu begadang di depan Kopri, tertawa ngekek, nyari nasi boran bareng, ngopi, ceng-cengan, kamu lulus kapan dan lain sebagainya. Itu sudah tidak masuk ke dalam ranah emosional, wis digawe guyon-guyonan gitu. Kamu gak lulus, usiamu sekian. Bahkan kita menargetkan menikah kapan kan begitu. Karena saking kita pertemuan pertama, pertemuan kedua itu sudah merasa dekat. Sama-sama merantau bagaimana perasaannya. Nah, itu dikeluh kesahkan di situ jadi guyon-guyonan. Gitu. Jadi pas waktu Silatnas kedua itu pada periode pertama Fornas Malah itu ya, satu memang tugasnya pertama kita sepakati adalah bagaimana kita mencari teman ngopi gitu, di daerah masing-masing. Jadi kita niatnya ingin mencari saudara untuk ngopi lah. Jadi kalau kita mau kunjungan atau mau main-main ke
ke mana gitu, pokoknya telekonco ngopi. Jadi program pertama ya nggak ada lagi selain kita menyatakan komitmen untuk bersaudara. Pokoknya itulah. Karena pada waktu itu banyak juga tantangannya Furnas Malah itu. Ada yang masih ego bahwa gak iso, aku gak gelem gabung di Furnas Malah karena sejarah kita panjang, karena senior-senior saya berjuang begini dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya bertemu dan bersilaturahim dengan tokoh-tokoh sepuh yang dulu pernah punya perkumpulan. Jadi Furnas Malah ini ternyata sudah organisasi yang sebelumnya sudah ada. Pemuda Lamongan dulu sudah ada. Terus apalagi ya, silaturahim mahasiswa Lamongan sudah ada. Jadi sebelum Furnas Malah itu sudah ada perkumpulan-perkumpulan itu, namun belum bisa merawatnya. Sehingga Furnas Malah ketika mendapat cerita-cerita itu, saya beranggapan membuat itu mudah, menjaga dan mengembangkan itu yang sulit. Sehingga butuh ekstra untuk teman-teman bahasanya memiliki kesadaran yang tinggi, merasa memiliki bahwa Furnas Malah ini milik bersama. Nah, programnya ya sederhana. Awal-awal itu pas waktu saya periode pertama kan langsung ada musibah di Laren kalau nggak salah. Laren itu tanggulnya jebol. Kemudian teman-teman dari DIY juga menginisiasi bersama teman-teman dari ormada lain juga menginisiasi kita galang dana. Galang dana ada yang di Malioboro, kalau di teman-teman di Jakarta itu di lampu merah dan lampu merah. Terus kemudian di Madura, teman-teman Madura itu keliling di kampus-kampus begitu-gitu. Jadi banyak teman-teman, sehingga ketika membuka galang dana itu untuk judulnya Baksos Lamongan Peduli, Peduli Lamongan lah dulu. Pada waktu tanggul jebol itu banyak kan yang wafat di Laren pada waktu. Nah, kita mengumpulkan, seingat saya itu dengan teman-teman Mbak Reza dulu dari Kediri yang semangat betul, mengumpulkan sekitar 12 juta lebih. Nah, itu kumpul nih, kita nggak punya base camp memang, jadi ngumpulnya di alun-alun, di tempat basket itu. Wes ayo ngumpul rek, menyetorkan berapa galang dana yang didapat, ya wes saya dihitung bersama-sama. Itu dihitung bersama-sama, ada yang 500-an logam itu ya wes dihitung. Akhirnya kita tukar di Indomaret. Ada juga yang kita tugaskan untuk beli ini kan murni satu. Kalau sudah niatnya mencari saudara ya kita saling percaya. Uang dihitung bersama-sama, awamu tugasnya cari mie berapapun dapatnya. Ini kita saling percaya lah. Sehingga di hari itu kita bersamaan dengan teman-teman KNPI untuk menyalurkan ke Laren itu. Terus ngumpul bareng, kita sewa satu mobil Wolba bareng-bareng di sana untuk menyampaikan donasi dari teman-teman Furnas Malah. Ngumpul jadi satu. Program kerjanya itu juga yang insidental lah, tapi kalau yang sudah pasti yang kita gelorakan dari awal sampai akhir adalah bagaimana teman-teman dari Ormada ini bisa membawa informasi di tempat kuliahnya, bahwa di tempat kuliah itu menyediakan beasiswa, menyediakan kemudahan-kemudahan, menyediakan menepis kekhawatiran-kekhawatiran, khususnya untuk teman-teman yang SMA. Karena kan khawatir ada yang kuliah di Jakarta, cara hidupnya pendidikannya mahal atau enggak dan lain sebagainya. Sehingga itu murni niat pertama kita ya Expo Kampus kita ngumpul pertama kita di Gedung Handayani Dinas Pendidikan. Di situ ada Pak Husnul, dosen Unisla, terus kemudian ada Pak Yuronur, dulu beliau masih jadi sekda, kemudian Mas Devi Kurniawan, kebetulan dulu beliau menjadi ketua DPRD Lamongan. Jadi pada waktu itu diskusi, beliau itu memberikan apresiasi kepada kita. Di situ diundang oleh teman-teman ya, kalau teman-teman bilang cewek-cewek imut lah, teman-teman dari dari SMA itu diundang, dikasihkan pemaparan dan didampingi oleh para guru. Dijelaskan bahwa masing-masing daerah, masing-masing kampus itu ada kok beasiswanya, dan teman-teman jangan pernah khawatir untuk berpendidikan tinggi. Itu semangat kita, bahwa kuliah itu enak,
bahwa kuliah itu lebih cepat mencapai masa depan yang kita harapkan. Begitu gitu. Pokoknya kita menyampaikan teman-teman bahwa jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Nah, di situ dipaparkan dari mulai alma mater ini ada beasiswa ini. Terus kemudian bagaimana nanti ketika saya datang di situ, Kak? Siapa yang akan menyewakan tempat? Kadang kan ada teman-teman maba yang kesusahan untuk mencari tempat kos-kosan, ya teman-teman Ormada itu. Dari teman Ormada Ikamala, namanya Ikamala, Ismala, Formala, Forsimala, terus Forsimala itu Kediri, Ikmal Semarang, Tanalu Surabaya, Untak, ya begitu-gitu, namanya beragam. Tapi kalau untuk Fornas Malang itu ya wadah. Sehingga ketika ada yang masuk, kita koordinasi, di sana ada yang jemput, kemudian mendaftarkan, mendampingi, ya begitu-begitu. Jadi saya pikir program kerja yang awal yang saya lakukan itu program kerja yang ringan tapi membuat teman-teman happy untuk bermanfaat, menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan informasi-informasi yang didapati dari Ormada masing-masing atau dari kampusnya masing-masing. Karena ya Ormada, misalkan Ormada Jember, misalkan ada IAIN Jember, ada Universitas Negeri Jember, ada Poltek Jember, kan banyak. Tapi itu teman-teman tergabung ketika di Jember ya Ikamala Jember, tapi masing-masing kampus ada juga orang-orangnya gitu. Nanti informasi kontrakan, informasi pendaftaran nanti didampingi oleh kakak-kakak mahasiswa yang sudah masuk lebih dulu. Jadi program kerjanya simple. Kalau insidental ya bakti sosial. Kalau pasti per tahunnya ada expo kampus. Kemudian ada diskusi per minggu. Kalau di Ormada per minggu kita awalnya ikut per minggu, tapi ternyata kok kami rasa itu akan mengganggu program kerja Ormada. Kita mengalai 1 bulan sekali dari hasil teman-teman diskusi di Ormada. Apa nanti intinya, intisari dari diskusi teman-teman nanti kita tulis di blognya Fornas Malang. Jadi sifatnya ya program kerjanya simpel-simpel begitu. Mendata, database dari teman-teman anggota itu berapa, terus kemudian kita merapikan organisasi itu dari mulai tahap awal. Dan ditopang dari teman-teman Fornas Malang dari masing-masing Ormada, sehingga program kerja itu lambat laun berkembang dengan baik. Gitu. Jadi terkait program kerja ya sederhana itu. Terus kemudian capaian kita di periode pertama saya itu, saya berharap organisasi ini legal, karena sebelumnya banyak Ormada-Ormada yang berdiri, tapi saya pikir kita harus legal ini, kuat secara hukum, bahwa ini menjadi kesepakatan bersama. Capaian-capaiannya ya program itu digabung dari program kerja kita. Pada periode awal saya memaksa untuk teman-teman Ormada untuk silaturahim kepada orang-orang Lamongan yang ada di daerahnya masing-masing. Yang jadi dosen silakan silaturahim di masing-masing kampus, kemudian teman-teman pecelelean ya silaturahim, teman-teman sporteran silaturahim. Barangkali pas waktu Persela misalkan di daerah itu, kita yang sebelumnya tidak aktif di sporteran kita bisa komunikasi. Aku butuh tiket begitu-begitu. Banyak kemudahan-kemudahan. Nah, pada waktu itu saya punya pikiran dengan teman-teman pengurus harus kita legalkan. Akhirnya kita ada ART kita pastikan, kemudian kita daftarkan ke akta notaris Kementerian Hukum dan HAM. Kita berupaya ya awalnya memang patungan untuk membuat kesepakatan itu, kita patungan untuk mendaftarkan Fornas Malang ini sebagai organisasi yang legal. Gitu. Kita daftarkan, punya akta notaris, kemudian kita mencoba untuk bergerak membuat NPWP, kemudian ada mendaftarkan rekening, membuat rekening. Jadi organisasi Fornas Malang ini legal, sehingga kita ketika kita mau mengadakan kegiatan-kegiatan besar ya kita tidak menutup kemungkinan. Memang semuanya dimulai dari hal-hal kecil, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa Fornas Malang ini cukuplah memberikan sumbangsi yang besar untuk daerah, khususnya sebagai duta-duta dari Kabupaten Lamongan. Di Jakarta bagaimana Lamongan dikenal di Jakarta, di Jogja bagaimana Lamongan juga dikenal melalui teman-teman dari mahasiswa. Pasti punya prestasi yang gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang ingin kita dapatkan dari wadah Fornas Malang. Capaiannya itu ada Prof Wani, Prof Husnul, begitu-begitu ya.
kita mencoba terus berbenah lah. Butuh apa? Ayo masukan dari teman-teman, kita tampung semua, kita realisasi ke satu. Untuk tantangannya berat sih. Kalau membuat Furnas Malang tantangannya berat sekali. Menyadarkan teman-teman untuk bersaudara itu ternyata berat sekali. Gontot-gontotan. Ada yang membuat membuat bahasa aku gak setuju karo Furnas Malang, aku kurang seret, aku kurang begitu, banyak. Karena ya mohon maaf, kita nggak tahu juga kepentingan dari teman-teman ini apa. Selama teman-teman yang berkomitmen di Furnas Malang ini bangga, bahagia, senang, ya kita lakukan, terus berkembang, kita tanpa memikirkan mereka teman-teman yang ngompor-ngompori untuk tidak komitmen lah. Tapi alhamdulillah sampai pada akhir saya ada 22 ormada yang terkumpul, dan berapa ya daerah itu terkumpul. Saya di periode pertama harus silaturahim ke masing-masing daerah untuk silaturahim, mengetuk pintu bagaimana teman-teman ayolah bergabung di Furnas Malang. Nggak ada hal yang buruk kok, nggak ada yang hal negatif kok di Furnas Malang kok. Semua berhak memiliki dan semua berhak mengembangkan Furnas Malang ke depan. Pastinya dengan GBHO, GBHK, AD-nya apa, ART-nya apa, program kerjanya bagaimana, semuanya berhak untuk memberikan sumbangsi kepada daerah melalui wadahnya Furnas Malang. Tantangannya sederhana, tapi ya berat kalau dilakukan. Saya harus keliling masing-masing daerah. Saya awali dulu ya biasanya saya pulang dari Jakarta, pulang minta restu ke orang tua, silaturahim ke Tulungagung, ke Kediri. Kalau Kediri ada Forsimala Kediri, Tulungagung Ikamala Tulungagung. Beranjak lagi ke Malang. Ke Malang itu ngumpul ada teman-teman Unmer, UIN, UM, Unisma, UMM, begitu-begitu ngumpul. Brawijaya juga ngumpul. Kemudian geser lagi ke Jember, kemudian ke Surabaya, kemudian ada Salatiga, Semarang, Solo, kemudian ke Madura juga, terus ke Jogja. Kemudian saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, begitu-begitu itu tantangannya. Saya harus mencoba untuk mendekatkan diri ke teman-teman. Kepentingannya apa? Kok sampai Mas Ilham kok susah payah begitu? Saya enggak ada kepentingan. Atau juga saya biasa-biasa saja. Saya tidak menjadi orang yang hebat atau apa, enggak. Cuman saya ingin menyadarkan bahwa kita ini sebenarnya sama kok. Tapi kenapa ada ego masing-masing? Ya, itu terlepas sejarah atau terlepas kendali dari seniornya, ya saya nggak tahu juga. Tapi teman-teman yang sudah aktif di Furnas Malang, alhamdulillah sampai saat ini teman-teman Furnas Malang masih sangat solid, masih sangat kompak. Setiap kegiatan datang semua, minimal perwakilan 2-3 perwakilan pasti saya undang. Saat ini saya melihat juga perkembangannya di pengurusan Mas Fahmi juga, teman-teman Ormada, adik-adik yang baru maba masuk itu sudah bangga menjadi anggota Furnas Malang. Tantangannya di awal-awal itu saja. Perdebatan-perdebatan pasti ada lah, tapi kan semuanya tidak bisa manusia lahir itu langsung sempurna. Untuk Furnas Malang ataupun untuk organisasi yang lain, pasti ya kalau dibahas tentang tantangannya apa ya? Tantangannya banyak, dalam internal banyak, dalam eksternal juga banyak. Tapi bagaimana kita yang menggerakkan organisasi ini bisa secara dinamis dan secara komitmen mampu untuk berkolaborasi dengan banyak organisasi dan banyak orang, banyak manusia. Jadi kalau dibahas tantangannya di Furnas Malang apa, yaitu yang sebelumnya tadi ya saya sampaikan. Saya pikir sampai kapanpun organisasi itu ketika membahas tentang tantangan ya tidak lepas dari individu, baik dari pemimpinnya, dari pengurusnya, dari anggotanya, dari situasi atau kondisi sekitarnya itu bagaimana, ya itu tantangan semua. Tapi bagaimana kita menyikapinya sehingga organisasi ini tetap eksis dan tetap memberikan manfaat untuk banyak orang. Harapan besar apa untuk Furnas Malang ke depan? Saya pikir tidak jauh dari niat awal mendirikan Furnas Malang itu. Satu, kita menyampaikan kepada adik-adik kita yang ada di SMA bahwa berpendidikan tinggi itu mudah. Berpendidikan tinggi itu tidak perlu
mohon maaf, tidak perlu menjadi orang kaya kemudian kita berpendidikan tinggi. Kadang-kadang ya orang biasa saja, dia ternyata dia lebih hebat kok daripada orang-orang yang berkemampuan lebih kan gitu. Karena semuanya dimulai dari niat. Nah, Fornas Malah itu kalau saya punya harapan Fornas Malah ini menjadi organisasi besar, menjadi organisasi yang benar-benar berkontribusi untuk daerah, mengawal teman-teman dari SMA, memberikan pemahaman kepada keluarga dari teman-teman SMA. Masa depan kita harus dicapai secepat mungkin. Kalau ada yang mau jadi dokter, pengen kuliah di Hang Tua, kuliah di UNER, kuliah dimanapun kedokteran ya, langkahnya ya mudah. Kalau kenal dengan banyak orang, banyak saudara, bagaimana masuk ke situ. Kadang kan ya ada juga orang yang, mohon maaf, tetangga saya sendiri yang jualan toko meracang biasa, dia punya harapan tinggi untuk merubah masa depan keluarganya. Tapi ya kalau saya bilang yang penting punya nyali lah, punya nyali untuk merubah bagaimana kehidupan kita ini ke depannya bisa luar biasa dari yang biasa-biasa gitu. Jadi harapannya yaitu itu yang pertama tentang pendidikan. Yang kedua, tetap menjadi wadah penyambung komunikasi dari teman-teman Ormada. Teman-teman Ormada itu jangan salah, Malang dan Surabaya itu jarang komunikasi. Setelah muncul Fornas Malah, baru silaturahim. Kemudian di Jawa Timur sendiri, Jember bergantian silaturahim ke Kediri, ke Tulungagung, ke Madura, kemudian ke mana lagi? Ke Sidoarjo, ada juga Ika Malah Sidoarjo, terus Ika Malah Gresik juga ada. Jadi kalau nggak ada Fornas Malah yang mengawali untuk membuka ruang silaturahim ya, mungkin mereka masih ego masing-masing. Ormada punya sejarah, punya senior, merasa punya kepentingan masing-masing. Saya pikir ya Fornas Malah itu menjadi wadah untuk menurunkan ego kita bersama, untuk membuka ruang bahwa kita ini sama-sama mencari saudara dan sama-sama bermanfaat minimal untuk orang-orang di sekeliling kita terjauh. Dua itu saja. Satu tentang pendidikan, yang kedua tentang kemanusiaan. Sampai di batas mana pendidikan itu kan berhenti ya nanti sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita jalani ke depan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tapi untuk harapan untuk pengurus sendiri ya, pengurus sendiri khususnya Mas Fahmi, kemudian didampingi kalau yang dikenal biasanya Mas Amin, tapi lebih dikenal Mas Timun dan banyak pengurus-pengurus yang lain. Jangan pernah lelah. Harapan saya Fornas Malah ini bisa besar di kepemimpinan jenengan. Apapun yang dibicarakan banyak orang itu sangat kecil dibanding dengan apa yang jenengan niatkan dalam hati. Kemanfaatan, terus kemudian keberkahan dalam mengabdikan diri kepada organisasi. Saya pikir begini, siapa orang yang tulus, jalan ke masa depannya dia mulus. Di zaman mengabdi ke organisasi, melayani uang pada waktunya, pada waktu tertentu Tuhan akan memberikan jatahnya untuk jenengan dilayani. Baik dilayani melalui kesehatan, jabatan, dan lain sebagainya. Nanti akan dinaikkan masing-masing sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita berikan pengabdian kita kepada organisasi, pada waktunya akan ditata sendiri oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jenengan jangan pernah capek dipaidu karo teman-teman yang lain Ormada ono sing gak tepangin sudah biasa, karena kita terlahir dari sebuah organisasi yang tidak sempurna. Tapi kita berharap ke depannya organisasi Fornas Malah ini bisa sempurna. Contoh misalkan kita awalnya belum punya base camp, bingung dari tempat, sekarang ada kontrakan kecil-kecilan minimal untuk tempat. Dulu nongkrongnya di warung kopi, alamatnya di mana? Di rumah saya. Tapi sekarang kan alamatnya di mana? Di A misalkan, di alamatnya di sini. Nah, itu mungkin nanti semoga akan menjadi organisasi yang besar dan kemanfaatan juga lebih besar, khususnya kepada bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan. Jadi itulah, semoga juga dapat mengangkat martabat dari daerah Lamongan dimanapun berada, memperkenalkan bahwa orang Lamongan itu punya nyali yang tinggi, punya semangat yang tinggi, etos kerja yang tinggi, punya prestasi yang tinggi pula melalui Fornas Malah dan ormada-ormada yang lain yang tergabung dalam Fornas Malah. Selamat menjalankan kepengurusan ini dengan bijaksana dan dengan semangat yang tinggi demi kemanfaatan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan.
terkait dengan beberapa hal tadi. Terima kasih. Cukup mungkin dari saya ya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.